Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, khusus pekan ini kita bisa hari hari insyaallah akan kita satu kembali insyaallah. Nanti tolak kita berangkat dari bab 6 dari kitab Al-Kitab Batiwan Al-Mubtada wal Khabar fi Ayyamil Arab Azam wal Barbar, masih karya Ibnu Khaldun, tapi bab 6-nya banyak tentang keilmuan, tapi bukan cerita tentang itunya. Dari sekian ratus halaman bab 6 itu saya akan menyampaikan poin-poin pentingnya terkait dengan pengembangan pengetahuan dalam perspektif Khaldun, dan nanti kita akan membawa ke zaman di beberapa buku barat disebutnya medieval age, abad pertengahan. Tentu saja abad pertengahan dalam konsepsi ini adalah Masehi, karena abad pertengahan Islam jaya juga, tapi menggunakan bukan abad pertengahan yang Masehi, tapi pakai Hijriah. Tahunnya agak berdekatan sebetulnya, sekitar 800-an sampai 1300-an. Ada yang menyebutnya pasca klasik. Islam klasik itu dari zaman Rasulullah sampai Khalifah yang keempat. Nah, selepas itu pasca klasik. Ada yang mengkategorikan seperti itu. Nah, adapun abad ke-13 sudah titik tolak, tapi barat biasanya menyebut abad ke-15 sampai ke-13 sampai 15 itu abad pencerahan mereka, gitu ya, abad kebangkitan mereka, meskipun belum bangkit-bangkit. Nah, yang menarik termasuk dari kajian saya pas penyusunan buku ini, itu ada fakta menarik. Ternyata beberapa temuan barat yang kita kenal populer seperti teori geosentris yang kemudian berubah jadi heliosentris, ya, matahari sebagai pusat tata surya, ya, atau kemudian dengan teorema Galileo Galilei intinya, itu ternyata untuk kalau bahasa sekarangnya kopas, gitu ya, atau plagiat, gitu ya. Saya meneliti literatur ini untuk buku saya, insya Allah saya cetak ulang lagi, karena kemarin respon dari teman-teman aktivis yang suka dalam bidang pemikiran dan kajian serius itu responnya positif. Ini dilepasnya ini. Nah, saya tidak cetak banyak dulu. Nah, dari kajian literatur saya ternyata beberapa ilmuwan yang dipandang seperti Galileo Galilei, Nicholas Copernicus itu mengkopas beberapa teori dari orang Arab, gitu ya. Nah, sebelum akan membahas ke sana, ini sebagai prolog, kita balik ke bab 6 dari Muqaddimah Al-Ibar, ya, dari Ibnu Khaldun. Khaldun bilang pengembangan pengetahuan, poin pertama yang saya sarikan dari kitab beliau ratusan halaman itu, pengembangan pengetahuan akan berhasil manakala peradaban menang. Oh, ini benar banget. Pada saat zaman Abbasiyah jaya-jayanya, kita mengenal banyak kata-kata yang diawali dan by, khizana, nanti digabungkan dengan kata ilm, hikmah, al-kutub, nanti tinggal dipasangkan aja, darul hikmah, darul ilmu, darul kutub. Baitul hikmah, yang terkenal baitul hikmah, yang terkenal baitul hikmah, ya, zaman Harun al-Rasyid, ya, al-Ma'mun dan sebagainya. Nanti digabungkan kata ini, al-khizana budak, al-khizana al-kutub misalnya. Jadi tiga kata ini dipasang-pasangkan, sangat populer masa itu. Kita akan mengenalnya baitul hikmah dan sebagainya. Nah, Khaldun menelaah dari sejarah Islam bahwa ternyata pengembangan pengetahuan itu bisa berjaya dan berhasil pada saat peradaban itu unggul, gitu ini. Apa landasannya? Khaldun sederhana aja sebetulnya. Jadi gini, orang-orang yang di Umron, di perkotaan, kata Khaldun, mereka itu udah selesai masalah pangan, sandang, papan. Kita nyebutnya kebutuhan primer, gitu ya. Nah, mereka ini menghadapi tantangan yang
bukan soal masalah makro, menghadapi tantangan urusannya lebih besar lagi. Waktu mereka lebih banyak untuk meluangkan hal-hal yang lebih dari itu. Kita bisa bandingkan dengan negara-negara Arab sekarang yang sebetulnya secara konsep itu masih badui gitu ya. Kan banyak ya di internet beredar di Dubai itu kan Lamborghini itu beredaran kayak kita mendapati Avanza di Indonesia gitu ya. Tapi sayangnya peradaban Dubai itu peradaban lagi Islam jatuh gitu hari ini. Maka di situ kita menjadi apa? Konsumen, bukan produsen. Nah, berbeda ketika peradaban itu maju, maka kita menjadi produsen dan membuat peradaban lain ikut gitu ya. Maka kalau hari ini kita banyak apa ya, westernfolia ya, cinta ke barat gitu ya. Sebaliknya barat itu sebagai superior itu mengalami yang namanya Islamofobia kepada kita yang dulu pernah menang dan sekarang kalah atau di bawah. Dulu pernah pada zaman abad pertengahan, kebalikannya. Pernah ada yang namanya Islamofobia. Pengen menampilkan ekspresi-ekspresi yang keislaman. Jadi hal yang biasa, orang kulit putih, Nasrani ya, pakai jubah, pakai jilbab, berjenggot, itu biasa. Apalagi jenggot di Eropa itu menunjukkan kearifan dan kecerdasan gitu ya. Di era Islamofobia aja jenggot dimaknai lain gitu ya. Salah satu filosof besar abad pertengahan, abad ke-12, Edward of Bath gitu ya. Edward dari Bath, orang Inggris kalau Britania sekarang. Ini mencatatkan pengalaman menarik. Di sini ada saya catat. Edward Bath itu bisa dikatakan untuk masa Eropa saat itu melakukan banyak bid'ah ya. Kenapa? Banyak mengkaji kitab-kitab, kalau bahasa sekarang bahasa Arab lah. Nah, pilihannya berat. Masa itu udah perang salib ya. Perang salib itu 1500-an. Dia hidup 1100-an. Edward ini seorang pendeta. Di tempat cendekiawan sebetulnya. Nah, ternyata dia udah keliling ke Prancis. Waktu itu pusat peradaban Nasrani itu Prancis, selain Roma ya. Tapi ternyata dia udah mendapati kepuasan gitu ya. Akhirnya dia pergi ke Timur Tengah kalau kita bahasa sekarang, ke Arab. Dia berkelana dengan bahasa Arab ini. Nanti ada perjalanan menarik. Hebatnya orang Barat gitu ya, hebatnya orang Barat. Dia belum ngerti bahasa Arab. Nah, dia 7 tahun melana ke Timur Tengah. Dia bisa bahasa Arab, akhirnya dialah yang disebut dalam hasanah sejarah sebagai perintis studia Arabum, studi bahasa Arab. Kalau nanti namanya bergeser jadi orientalis gitu ya. Tapi Adler ini murni karena kajian keilmuan saja. Belum pengen merusak, belum pengen untuk menaklukkan, belum ada misi imperialisme. Nah, Edward of Bath ini ternyata membuat satu pernyataan yang saya catat penting banget untuk telaah saya. Pertama, aku sudah keliling ke Prancis, ke Bavaria, Jerman sekarang dan sebagainya, banyak tempat itu ya. Tapi aku dapati ilmu yang menarik adalah di orang-orang Arab. Yang kedua, hasil kajian dia 7 tahun itu ya. Dia berani memprediksi, ini dicatat, bukunya sudah diterjemahkan. Karya Jonathan Young, The Great of Baitul Hikmah, kalau tidak salah terbitan Nora itu, sudah diterjemahkan. Bagus sekali di situ, lumayan objektif. Edward Bath di sini dikutip pernyataannya bahwa obat dari penyakit di Barat, apa penyakit di Barat masa itu? Percaya tahayul, kebodohan. Masa itu orang belajar kimia itu dianggap penyihir gitu ya. Nanti antum kelak bagaimana kan cerita Galileo Galilei, pilihannya apakah hidup apa mau cabut teorinya. Galileo akhirnya ke awalnya, tapi vonis dia harus dihukum mati tetap jalan. Nah, karena pausnya itu teman dekat dia waktu belum jadi paus, maka mendapat pengampunan. Akhirnya cuma dicabut saja pernyataannya dan dia tetap hidup. Galileo masih kalah militan dibanding koleganya, saya lupa namanya siapa ini, disebut juga di sini. Dibakar. Dia memilih pertahankan bahwa bumi itu
bukan pusat. Dan bumi itu bukan datar gitu. Nah, kalau bumi dan datar itu siapa sebetulnya itu? Nah, di sini kembali ke Adrian Banks. Jadi dia membuat suatu premis yang menarik gitu ya. Pada kurun abad 12 bahwa obat dari penyakit di barat adalah Islam. Yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini, mengembangkan pengetahuan. Ini teman-teman ya, menariknya. Peradaban yang rendah, yang kalah barat masa itu. Waktu itu yang menjadi imperium adalah Islam. Paus masih berjaya tetap, tapi secara ini mereka terselubungi dengan pemikiran kolot, konservatif dan radikal. Jadi peradaban unggul diakui, suka atau enggak suka. Di barat ada Kufa, Baghdad, kelak nanti ada Mesir, ada Karonia. Nanti di barat, di timurnya ada di timur, di barat nanti ada yang namanya kita sebut Andalusia, ada Cordova, ada Granada dan sebagainya. Belum lagi di Afrikiyahnya, di Maroko dan sebagainya. Nah, ini yang menaungi cahayai masa itu. Di sini Khaldun tepat sekali mengatakan itu. Nah, yang kedua, menariknya Khaldun bilang begini. Mereka yang bisa belajar bahasa Arab lebih dulu itu akan lebih cepat menguasai pengetahuan. Itu ada di situ. Khaldun dikritik oleh beberapa para pengkaji, para akademisi, yakni dia kadang-kadang agak tendensius kepada Arab. Jadi Khaldun ini dia pernah menyebutkan dia sebagai turunan orang Arab, tapi kalau dilacak dia itu suku Afrika, Barbar, Afrikia. Jadi kadang di sisi tertentu di kitab Muqaddimah ini, Khaldun sentimen ada anti Arabnya, tapi di sisi yang lain dia itu memuji Arab gitu. Nah, termasuk dalam hal bahasa. Di bab 6, Khaldun bilang bahwa mereka yang lebih dulu belajar bahasa Arab, fasih bahasa Arab itu akan lebih dekat untuk mengembangkan pengetahuan. Kira-kira seperti itu. Masa itu balik ke tadi ya, era ketika Islamofia, orang ke Islaman, bayangkan, ke Islaman gitu. Contoh yang lain, mirip, namanya agak mirip. Kalau tadi kan Adelard tulisannya ya, penulisannya. Di sini ada namanya Peter Aberrand, pakai B. Ya. Kalau ini dia seorang Peter ya, seorang apa ya, pendeta. Nah, Aberrand ini rupanya suka atau naksir ke anak atasannya di gerejanya. Singkat kata mereka kemudian selingkuh. Ketahuan. Nah, ini kan bikin malu banget gitu. Kemudian diancam dikeluarkan. Nah, yang menarik, Aberrand ini membuat ancaman balik. Menariknya gini, aku dihukum atau aku masuk Islam. Kalau dihukum, dia pilih negaranya kemana? Kelak mirip sama dengan Adelaide of Bath. Mereka hampir sejaman, cuma beda negara. Kalau yang satu Inggris, kalau yang satu kalau tidak salah Italia. Kalau yang satu murni ilmuwan, Adelaide of Bath. Kalau ini aslinya gerejawan, yang kemudian senang ilmu. Yang menarik itu, menariknya, aku dihukum atau aku masuk Islam, gitu ya. Bukan karena hidayah, ini ancaman. Gitu. Dibuangnya pun juga dia pilih negara itu, ke negara yang disebut negara-negara Islam. Gitu. Ini keren banget gitu. Keren untuk mencari alibi agar dia tidak dihukum. Dia kalau bahasa kita orang licin sebetulnya, licin, pintar alasannya. Nanti kelak juga dia sama berkelana mencari ilmu. Bahkan dari salah satu anak selingkuhannya disebutin namanya astrolabe. Astrolabe itu salah satu alat astronomi masa itu ya, sering dipakai oleh para sarjana muslim. Saking dia cinta pada ilmunya. Nah, kita ambil hikmah sisi ininya aja tentang dia selingkuhnya dan sebagainya, sudah lah. Itu gelap dia. Sekali lagi, nanti kelak menarik sekali ini. Saya hubungkan lagi dengan Khaldun yang pertama. Orang-orang yang peradabannya menang akan cenderung dicontoh oleh peradaban yang kalah. Hari ini juga sama. Hari ini banyak teman-teman saya mengkaji studi Quran menggunakan hermeneutik misalnya. Padahal hermeneutik dikembangkan oleh para tradisi Yunani di dunia. Tapi sarjana-sarjana Muslim inferior. Mirip masa itu. Sarjana-sarjana Nasrani kurang pede kalau belum mengutip Averroes, Ibnu Rushd,
Sehingga Ibnu Rus menjadi salah satu karya yang pernah dilarang dibacanya diam-diaman. Karena kalau ketahuan oleh gereja bahaya. Yang kedua, pelajari bahasa Arab. Ini menariknya. Saya juga baru sadar ini. Baru sadar dulu belajar nahwu sorab di madrasah sering bolos gitu. Karena merasa diri pinter, tapi ternyata ya enggak pinter, malah pinter gitu ya. Nyesel juga gitu. Jadi mata itu enggak begitu hafal saya. Ya seperti teman-teman saya yang lulus di tradisi ilmu, kalau menyebutnya al-umran an-naqliyah di bab 6 itu. Ilmu-ilmu tradisional keislaman, dia punya al-umran an-naqliyah, istilahnya khas banget dia. Nah, ini menarik. Orang-orang barat seperti Peter Everett, Eden of Bed, nanti kelak juga zaman abad 19-20 para orientalis yang bertebaran seperti Ignaz Goldziher, Snowcross dan sebagainya. Ini orang-orang yang bahasa Arabnya fasih, padahal basicnya nol. Ini saya baru tertegun mas baca bukunya Khaldun. Saya tidak tahu, meskipun karya Khaldun kayaknya karya standar bagi para orientalis itu luar biasa itu. Artinya bab 6 ini dibaca. Nah dari sini saya berpikir jangan-jangan pendiri Facebook itu belajar bahasa Arab juga diam-diam gitu kan. Selain yang saya sampaikan pekan lalu bahwa ada tentang jatuh bangunnya peradaban yang dia cloning untuk pengembangan bisnis dia, bisnis Facebook. Di era turbulensi para startup begitu gampang jatuh, gampang naik dan sebagainya. Dan ini wajib dibaca buku Khaldun. Mark sudah selangkah dalam hal ini. Tapi soal bahasa Arab saya tidak tahu dia bisa nggak. Snowcross di buku ini juga saya singgung. Faktanya tahukah kita bahwa sampai hari ini karena belum ada pencabutan resmi dari pemerintah Belanda, Snowcross masih diakui oleh pemerintah Belanda sebagai Muslim. Kita boleh nggak suka, meskipun nanti dibahas dijelaskan. Anak keturunannya di Indonesia masih ada, di daerah Sunda ya, di sekitar Ciamis masih ada. Ya bule-bule tentu saja gitu ya. Generasi terakhir yang saya ikuti namanya Raden Yusuf gitu ya. Saya tidak tahu beliau kemudian melahirkan anak cucu enggak gitu ya. Ini resmi, bukan menggunakan pernyanyian atau permudikan. Ini resmi. Karena Snow dikenal sebagai mufti of Batavia. Jadi muftinya Batavia, mufti Hindia Belanda. Fasik jangan dikira. Karena dia lama di Mekah. Meskipun nanti dalam korespondensi dia dengan dedekatnya orientalis Ignaz Goldziher, dia mengakui, ini ditemukannya belakangan, bahwa aku melakukan yang namanya izharul Islam. Lisanku ngomong Islam, bersahadat, apa-apa dan sebagainya, tapi hatiku sebetulnya tidak mengakui Muhammad. Gimana tuh? Kalau teman-teman kita kan dalam ilmu kalam mengkaji ya, kayak Salafi dan sebagainya, atau Ahlussunnah secara umum mengakui bahwa kesaksian lewat lisan itu sudah cukup. Kalau ada orang mampu syahadat, kita nggak berhak mengorek isi hatinya gitu. Itu tenanan syahadat atau orang atau pura-pura itu. Ini kita suka dan nggak boleh gitu. Cukup lisannya aja. Dan sudah berkali-kali Snow bersyahadat waktu di Jeddah, kemudian dia diizinkan masuk ke Mekah. Itu sudah dikenal sebagai orang Islam. Termasuk di Nusantara yang namanya Indonesia, tanah Jawi masa itu. Beliau bersyahadat menikah dua kali, yang karena istri yang pertama itu meninggal. Dan ternyata beliau adalah lelaki pejantan alias produktif gitu ininya, banyak turunannya. Menikahi para penghulu, kalau sekarang kurang lebih apa ya? Setara kiai lah ya, kiai kecamatan. Enggak sembarangan loh penghulu itu, punya standar keagamaan tertentu. Dan Snow lulus, dia dikenal sebagai mu'alaf, bahwa dia dikenal sebagai mufti yang berpihak ke Belanda itu bab yang lain gitu. Nah, tapi pelajarannya begini teman-teman, pelajarannya kembali ke teorinya Khaldun ya. Mereka yang belajar bahasa Arab itu akan cenderung mudah menguasai pengetahuan gitu. Nah saya awalnya berpikir ada missing link. Saya selama ini bacanya acak gitu ya, bacanya acak, baca apa saja acak. Tapi saya heran orang seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah,
itu lanskap berpikirnya luas banget. Oh kayak ahli fikih, oh salah. Ibnu Khaldun memang di salah satu kritikan beliau tidak begitu ahli dalam bidang syariah, tapi beliau kuat di bidang yang lain. Intinya mereka ini, beliau ini seorang generalis, tapi tidak sedikit yang mumpuni. Ibnu Sina kuat di bidang medis, konfliknya atau diterjemahkan the kind of medicine-nya, itu kan menjadi kitab rujukan kedokteran sampai hari ini bahkan. Ya tinggal dengan revisi-revisinya. Tapi Ibnu Sina juga jago dalam filsafat dan sebagainya. Terlepas beliau memang Syiah, di sini juga saya bahas, Tapi ada sisi jasa ahli yang kita apresiasi oleh para muslimin. Termasuk Nasiruddin At-Tusi, orang yang beradil dari dalam membocorkan kepada Hulagukan, sehingga pasukan Mongol berhasil menjatuhkan Baghdad pada sekitar 26 Februari 1258. Baghdad jatuh, Abbasiyah runtuh. Ini ada adil orang dalam, ilmuwan juga. Nasiruddin At-Tusi, beliau seorang Syiah yang dipercaya oleh Khalifah. Tapi yang menarik adalah kelak nanti teorinya At-Tusi, kalau teman-teman menjadi fisika, apalagi fisika tingkat lanjut, mengenal yang namanya teorema At-Tusi, gerak bandul itu. At-Tusi, Ibnu Baja, ini adalah nama-nama yang dikopas diam-diam oleh Copernicus. Copernicus sudah bisa bahasa Arab, nggak sehebat Edward. Dia menggunakan jasa penerjemah. Dia hanya mengganti misalkan huruf Fa menjadi P, angka 1 jadi 1 yang kita kenal sekarang. Karena masa itu angka Arab relatif sudah populer, ya. Angka Arab itu yang kita kenal 1, 2 gitu ya. Karena masa itu angka Romawi 1, 2, 3, pagar 3 gitu. Al-Khwarizmi berjasa dalam hal ini dengan pengaruh hasanah dari India masa itu, ya. Tapi beliau kembangkan. Nah, angka 0 ini apa yang menarik sejarahnya? Ini teman-teman baca sendiri aja sejarah angka 0. Nah, yang menarik begini teman-teman. Selama ini kita mengenal beliau-beliau itu adalah orang yang lanskap berpikirnya itu ilmunya macam-macam. Imam Ghazali itu dalam bidang apa saja nyaris menguasai. Nah, saya berpikir apa rahasianya gitu. Nah, saya baru menemukan dari salah satu pertemuan Ustaz Budi Asari gitu. Baru menemukan dan saya hubungkan dengan teori Ibnu Khaldun bahwa selama ini cara belajar kita itu salah gitu. Cara belajar kita itu salah. Saya terkesima itu. Kita belajar kedokteran, kemudian mengkaji Quran, mencari-cari apa kekaitannya bidang medis dalam Quran. Maka dalam kajian Quran disebut ada yang namanya para ilmuwan apologia. Harun Yahya, Maurice Bucaille dari Prancis yang itu terkenal itu yang mengkaji Quran dan kaitannya relevansi dengan sains modern. Itu disebut kategori para pengkaji apologia. Maksudnya mengait-ngaitkan dunia medis dengan Quran gitu. Tapi kata Ustaz Budi begini, kalau kita kembali cara belajarnya, dan ini dilakukan oleh para insan-insan cendekiawan tadi di zaman kemasan Islam. Ya ini kita belajar Quran dulu, baru kemudian akan mengikuti yang lain. Itu ternyata rahasianya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan paparan bicara lebih lanjut karena saya juga masih belajar. Gitu ya. Tapi saya baru menemukan titik tolaknya dan dikaitkan dengan Khaldun juga sama. Gitu. Walaupun Khaldun tidak setegas yang disampaikan oleh Ustaz Budi Asari, mungkin Ustaz Budi hanya menyarikan saja dari banyak bacaan beliau. Dan saya jumpai, Masya Allah, rata-rata para ilmuwan itu, ilmuwan Islam dalam bahasa ini, baik yang Sunni maupun Syiah, karena Syiahnya juga bukan Syiah era sekarang ya. Syiah sekarang kan Syiah ekstrim ala Khomeini gitu ya. Syiah masa itu agak dekat-dekat dengan Sunni lah ya. Syiah politik saja. Itu rata-rata selesai yang namanya hatam Quran gitu ya. Saya baru menemukan sekarang pasal-pasal yang tersebar. Kenapa? Seorang Imam Ghazali filsafat itu juga keren. Masalah hati, psikologi itu juga jangan tanya. Al-Khwarizmi soal matematika itu sudah kecil banget. Penelitian ini berawal dari pernyataan yang mengejutkan dari Ibnu Sina, Avicenna, The Canon of Medicine atau Al-Qanun Fiti Dunia. Itu kita dipuji banget.
Orang-orang Barat sampai abad 20 masih uji kitab itu. Tapi menarik pernyataan dari Ibnu Sina. Jadi kitabnya ini pada zamannya itu sudah dipuji. Apa quote beliau yang menarik? Ini sebetulnya kitab biasa saja. Kitab ini aku hasilkan setelah aku menghatamkan Al-Quran lebih dulu gitu ya. Jadi selesaikan dulu Quran, aku berhasil membuat kayak gini gitu ya. Bahasanya bisa kira-kira. Jantan yang saya, sorry, itu Ibnu Sina makomnya itu. Itu makomnya Imam Ghazali dan sebagainya. Cuma beliau sudah mewariskan satu hasanah yang menarik gitu. Tuntaskan dulu Quran, selami Quran, gauli Quran, interaksi Quran, baru kemudian silakan nanti dapatkan kejutan-kejutan yang aneh. Kalau saya bisa mengerti, maka guru kami misalkan di INSIS itu mengembangkan Olimpiade Sains namanya Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya. Hari ini Republika di Islamic Digits-nya memprofilkan Fakhruddin Ar-Razi. Kata guru kami, Tafsirul Kabir fil Al-Qur'anil Karimnya Ar-Razi ini menarik. Ini kitab tafsir yang relevan hari ini di generasi antum ini. Karena cocok banget untuk mendakwahkan ke kalangan Eropa. Kalau antum menjadi generasi penakluk Konstantinopel edisi 2 gitu ya. Edisi timur kan oleh Al-Fatih gitu ya. Edisi berikutnya ini belum. Jadi jangan khawatir, Danau Tiberias itu kering. Diprediksi apa itu? Enggak sampai 2000 berapa itu? 2020 dan sebagainya. Tenang aja. Masih panjang narasi sebelum Dajjal keluar gitu. Konstantinopel itu sampai lagi belum ditaklukkan. Nah, masalahnya di Nubuah tidak disebutkan cara taklukannya pakai apa gitu. Di Al-Fatih sudah selesai penaklukannya dan teknologi perang bahasa agamanya. Tapi di sirah yang kedua tidak disebutkan. Nanti Konstantinopel kalau kita yakini itu Roma ya, pusatnya Vatikan gitu. Ditaklukkannya pakai apa? Ada teori yang menarik gitu ya. Saya kemarin singgung. Yakni menaklukkannya dengan pena. Itu sebabnya kenapa orang Eropa itu lebih gampang adu argumen dengan kajian ilmiah apa dan sebagainya, kebaikan hati kita dengan contoh. Nah, maka di sinilah poin menariknya. Kita mengkaji dengan keilmuan. Jadi ketika Quran selesai seperti generasi ulama zaman abad pertengahan, maka jangan kaget, aku di sini bisa menguasai kedokteran, matematikanya selesai, matematika aljabar ya sebetulnya, aljabarnya, geometrinya, itu hal yang jelas, sudah standar. Ilmuwan Islam itu standar. Jadi kalau sekarang ulama itu hanya bidangnya khusus, itu sebetulnya lahir ketika zaman peradaban Islam lagi di bawah. Khususnya pada saat era gaul mazhab tertutup. Nah itu porsi ulama fikih menempati yang tertinggi itu. Padahal abad pertengahan fikih itu dihormati, tapi ulama fikih juga keren. Ngerti yang kita sebut ilmu sekuler gitu ya. Bayangkan, faraid, ilmu bagi waris, itu matematikanya nggak menggunakan kalkulator gitu ya. Itu menggunakan hafalan. Saya waktu SMA sih jago bidang faraid ini, matematiknya harus jago. Saya agak jago matematika. Di INEN hanya 10. Pada masa zaman saya kurikulum 84, angka 10 itu sesuatu yang berat banget gitu ya. Saya bisa alhamdulillah, tapi nggak saya manfaatkan sayangnya gitu. Nah, ilmu faraid itu ada lumayan membantu membalik bilangan penyebut pembagi dengan cepat itu. Dalam kasus-kasus tertentu itu harus cerdas. Kita enak ada kalkulator. Oh, generasi atau lebih enak lagi ada aplikasi faraid gitu ya. Tinggal dimasukkan siapa yang tersisa, ibu, anak perempuan 2 dimasukkan, udah ketemu. Ini dihasilkan oleh peradaban yang unggul gitu loh. Siapa yang menemukan komputer? Kalau kita akui sekarang ya Barat gitu. Masa itu kebalikannya gitu loh. Mereka adalah pengguna aplikasi-aplikasi yang dasarnya oleh kita gitu. Tapi percaya, nanti kita kebalikannya. Nah itu Ustaz Budir dan Ibnu Khaldun seperti saya kutip tadi bilang, kuasai Quran dulu. Kuasai Quran, maksudnya ngerti Qurannya gitu, tafsir-tafsirnya juga gitu. Bukan hanya menghatamkan apa ya,
Qurannya, tapi juga terjemahnya, paham kandungannya dan sebagainya. Nah ini barangkali ini tugas takbir ke sana, memfasilitasi kajian-kajian tafsir Quran sehingga muncul para jago-jago UIN, mahasiswa sarjana itu pinter robot, tapi juga tahfiz. Kita kan seperti itu bilangnya, kita balik itu tahfiz, maka dia mau apa aja selesai jadinya. Sekarang kan cenderungannya para al-akh itu ngomong gitu, kita menciptakan para jago membuat robot yang tahfiz dan sebagainya. Atau seperti ya teman kita dari ITB Hasbala misalkan, ini yang gini dan sebagainya. Harusnya bagaimana seorang hafiz Quran yang arsitek itu, karena cara berpikir kita masih keilmuan yang keliru gitu ini. Maka proses islamisasi sebenarnya dari sana gitu. Nah teman-teman, jadi saya balik ke folder lagi. Yang kedua tadi ya tentang penguasaan bahasa Arab. Nah ini nanti akan ketemu sekali. Nanti pembedaannya antara kemajuan Islam dengan kemajuan yang kita kenal dengan Barat ya. Di sini Islam mengenal yang disebut adab, takdim. Maka di Islam kejujuran itu penting, kejujuran penting. Maka kalau ada sarjana Islam kopas, plagiat, udah gitu plagiatnya berkali-kali gitu loh, berharap diundang presiden lagi, berfoto dengan menteri lagi, jangan. Itu gak beradab gitu ya. Termasuk dalam hasanah Islam yang mengundangnya juga tidak beradab sebetulnya. Lihat di ini Ta'lim Ta'alim gitu ya, kitab-kitab dasar-dasar untuk sebelum menguasai ilmu, adab itu harus selesai dulu gitu loh. Jadi nyusun buku itu juga ada adabnya. Jangan Quran mentang-mentang Qurannya gede itu ya, yang terjemah perkata paling gede ditaruh di bawah, kemudian kamus John Eckhart di atas gitu. Itu nggak beradab gitu. Teman-teman dari pesantren paham soal ini. Hasanah Islam mempelajari sampai kayak gitu. Nah, saya langsung lompat saja. Saya hanya ambil 2 poin saja dari bab 6 kitab Al-Ibannya Khaldun untuk menceritakan begini teman-teman, adab. Orang Islam ketika jaya itu tidak pernah menegasikan peradaban lain. Al-Khawarizm menemukan angka 0, disebutkan berterima kasih kepada peradaban Hindustan. Bukan Islam yang pertama, tapi Islam menyempurnakan. Nanti angka 0 itu ada kaitannya dengan tauhid gitu ya. Wah, luar biasa sekali filosofinya gitu. Kalau orang Hindu kan tidak mengenal ya, jadi angka 0 tidak dikenal. Jadi angka 1, 2 itu pengembangan lebih lanjut dari peradaban Hindustan oleh ilmuwan Arab. Nah soal ini kita sepakati saja, kita ilmuwan Arab dan ilmuwan Islam kita paralelkan. Karena orang-orang Barat hari ini masih keberatan kalau disebut Islamic Science. Mereka lebih suka menyebutnya Arabic Science. Ini agak ada motif tertentu ini, agak ada motif kolonialisme sebetulnya. Maka kita sepakati saja istilah Islamic Science, ilmuwan Islam. Orang Barat lebih suka menyebutnya ilmuwan Arab, agar dikerdilkan saja gitu ya, ke Arab. Kenapa? Karena Arab hari ini abad ke-20 sampai 21 masih Arab yang konsumen teknologinya mereka. Nah, nanti menariknya dalam hasanah peradaban Barat abad pertengahan yang melahirkan Robert Boyle, Isaac Newton, Galileo Galilei, Copernicus, Medici. Ini mereka menariknya ini ya, mirip dengan Peter Appelt, yakni sudah dekat atau karib dengan yang namanya berdusta, menutupi kebenaran. Nah, Eropa sampai tahun 1950-an, Baranov masih mengakui bahwa mereka adalah penemu genuine, pelanjut otentik dari peradaban Yunani. Jadi zaman Aristoteles, Plato yang terakhir itu lompat ke generasi mereka luar biasa sekali, dari sebelum Masehi menjadi abad ke 15-16 Masehi, luar biasa. Mereka makanya mendaku sebagai ex nihilio. Mereka mengawali Barat hari ini itu dari nol katanya, luar biasa. Sampai seorang Ernest Modi, di buku ini saya sebut, dari ini riset saya, tahun 51 menemukan yang nggak sengaja gitu loh, Masya Allah.
Allah membukakan itu nggak sengaja gitu dengan tangan orang Barat. Ini makanya saya tertarik dengan lebih cenderung Konstantinopel kedua itu nanti ditaklukkannya dengan keilmuan, bukan dengan perang gitu. Ernest Modi ini orang jujur gitu, dia meneliti gitu tentang teoramanya Galileo Galilei, teori geraknya Vm per P. Mohon saya dikoreksi, saya agak lupa teori fisika karena basicnya SMA saya fisika gitu. Jadi benda jatuh ya, ingat ya, waktu fisika itu ya. Kapas sama batu kalau dijatuhkan kan duluan mana ya? Aristoteles itu dikoreksi teorinya. Pada ruang hampa, sehelai rambut atau bulu angsa itu jatuhnya sama dengan batu kalau di ruang hampa. Tapi Aristoteles itu kan teorinya masih klasik ya. Ya kayak kita aja lah. Batu sama kapas jatuhan mana dulu? Kita bilang jatuhan buku ya. Buku dulu baru kapas. Ya kan? Aslinya gitu ya. Tapi kalau di ruang hampa disempurnakan oleh Galileo Galilei itu jatuhnya sama. Itu sih yang saya ingat teori waktu SMA ya. Karena saya banting setir jadi fisipol gitu ya. Nah ternyata beliau-beliau di Eropa itu, Ernest Modi mendapati dalam risetnya itu mereka kompas. Tahun 51 Eropa geger karena jurnalnya masa itu Ernest Modi membuat penelitian yang meruntuhkan ex nihilo, anggapan yang bertahan berabad-abad dari Eropa abad pertengahan sampai tahun 50-an. Bayangkan selepas perang dunia ya, bahwa Barat hari ini adalah pelaju murni dari peradaban Yunani itu. Bayangkan melewati peradaban Islam. Ini dusta yang berabad-abad disimpan. Bersyukur kita ada orang ilmuwan yang jujur, Ernest Modi ini. Kaget dia, loh kok sama podoe antara teorema Artusi dengan teori geraknya Copernicus, dengan teori geraknya benda-benda antara Isaac Newton dengan Ibnu Bajjah. Cuma yang mengganti aja bahasa Arab jadi bahasa Latin gitu ini. Bahkan Copernicus lebih fatal lagi, nyaris sama dengan anak Banyuwangi itu, hanya mengganti angka saja gitu ini. Nanti bisa dilihat bukunya di perpustakaan, ada yang mewakafkan buku saya ini, ada 2. Saya kopikan dari jurnalnya. Itu sampai geraknya sama, grafiknya sama gitu. Bukan hanya membolak-balik puisi di Chicken Soup saja, itu lebih agak ada sedikit kreativitas gitu ya. Copernicus betul-betul sama gitu ya. Nanti bisa dibandingkan. Kutipannya saya juga lampirkan sebagai sebuah karya ilmiah, teman-teman silakan ceknya. Nah, tahun 51 di tempat yang lain di Amerika ada yang namanya ilmuwan Edward Stuart Kennedy melakukan penelitian juga sama, tapi yang dikaji beda lagi gitu. Yang satu mengkaji Copernicus, yang satu mengkaji Galileo Galilei. Subhanallah, ternyata kedua-duanya membuka. Itu tahun 51 Barat baru terbuka bahwa ex nihilo ini kayaknya perlu kita revisi deh. Tapi belum lantas tiba-tiba teorinya itu runtuh, enggak. Nah, jadi kurun 60-an, kelak nanti 70-an di buku-bukunya sih, karena perdebatannya panjang. Eropa baru mengakui bahwa kita berhutang pada dunia Arab, baca dunia Islam. Masih baru-baru ini. Maka sekitar tahun 70 buku-buku yang masuk di Indonesia itu buku-buku tahun 70-80-an lah baru. Jadi kalau baca buku-buku tahun sebelum itu, maka mereka masih belum mengakui, masih belum berjasa, masih belum mengakui jasa kita, leluhur kita gitu ya. Nanti di buku ini saya hanya memudahkan saja untuk kalangan haroka, kalangan pergerakan yang bacanya biasanya yang berdayu-dayu, tema-tema pernikahan, bagaimana parenting setelah pernikahan. Baca Quran dulu, nanti parenting itu selesai gitu ininya. Bukan saya menafikan jasa atau andil sahabat saya Ibu Rohma, Pak Umar, Ustaz Cahyani, Ibu Ida dan sebagainya enggak. Ini juga bukan rangka saya makin memastikan kajian-kajian tema tentang peradaban dan sains semacam ini belum populer kan? Lalu ketika saya eksperimen buku yang standarnya Oxford, ya harganya juga lumayan mahal, gak banyak-banyak, subhanallah atas izin Allah ternyata dalam sebulan nyaris habis dan 2 bulan cetak gelang.
Saya merasa ini saatnya anak-anak Islam dikasih paparan bahwa mereka pernah jaya gitu, bukan pernah keluarga sakinah, itu selesai gitu. Kalau baca Quran keluarga sakinah itu akan tersatu semua. Yang masih bingung antara sinus kosinus itu selesai. Ini yang non eksak, yang ini non eksak ya. Saya juga nggak habis pikir itu ya. Kok bisa Al-Khawarizmi itu saat yang sama fasih bicara matematika, saat yang sama fasih bicara ilmu humaniora gitu ya. Karena Quran nggak pernah melakukan dualisme. Oh ini kajian asyajarah, sejarah. Oh ini kajian tentang angka-angka dan sebagainya. Kajian-kajian tentang alam inna fi khalqis samawati itu enggak kemudian didualismekan. Oh ini ilmu alam, oh ini ilmu sosial, enggak. Itu barat tradisinya. Itu biasa aja gitu. Bahwa ada kecenderungan di antara muslimin untuk suka ke ilmu alam, ada yang suka ilmu falak, ada yang suka ilmu matematika, angka-angka, itu fitrah aja gitu. Tapi semuanya dapat gitu. Nah, balik kita nih, Ibnu Bajjah, kemudian Nasiruddin At-Tusi yang lebih kebelakangan, itu rupanya dicuri dan tidak dikonfirmasikan dalam karya-karya besar Galileo Galilei, Copernicus dan sebagainya. Ini satu kebohongan ilmiah yang tidak banyak. Ini hanya banyak beredarnya di jurnal dan buku terbatas saja gitu. Saya tidak tahu. Ya kalau bicara konteks sekarang sih gampang ya, senjata pemusnah masalah aja gampang ya dibilang diada-adakan, apalagi yang kayak gini sembunyikan rapat-rapat gitu. Ya itu tadi, masya Allah, serapat-rapatnya orang barat menutupi peran ilmuwan Islam, tapi tetap ada yang jujur di kalangan mereka. Mengapa saya tadi menampilkan profil Adelaide of Bath? Karena sepanjang abad akan ada terus orang barat yang tidak Islam yang jujur dalam bidang ini, keilmuan gitu ini ya. Pun demikian di era orientalis atau sekarang ya era kita gitu. Ada orientalis yang dia bisa memanipulasi lah data-data, tapi ada aja yang jujur gitu ini. Ada aja yang mengungkapkan itu ini. Pelajarannya sekali lagi, pertama, Quran sebagai hidup. Milestone kita berangkat, mau jadi apapun antum gitu. Kalau nanti mau menjadi peneliti bidang medis, peneliti bidang angka-angka, kerangka besi, arsitek dan sebagainya, menjadi seorang pakar humaniora dan sebagainya, mulai dari Quran. Mulai dari Quran gitu ini. Ini resep abad pertengahan. Nah ini saya bagikan puzzle yang selama ini saya misterius. Kenapa orang Islam tuh dulu holistik banget ilmunya? Apa aja pasti bicaranya? Apakah tiap saat dia itu saat yang sama, oh jam sekian belajar fikih, jam sekian belajar aljabar? Enggak, ternyata bukan kayak gitu. Rupanya kurikulum pertama adalah Quran gitu. Nah ini nanti yang pengasuh-pengasuh rumah tahfiz atau akhirnya nanti selepas amanah di UNY itu mengaku di deresan, tolonglah usulkan. Karena deresan itu baru separuh meniti peradaban Islam. Pertama belum ada perpustakaan, itu kritikan saya. Standar peradaban Islam ketika jaya, satu rumah tangga itu minimal punya 20 judul. 20.000, maaf. Bukan 20 judul, 20.000. Jadi kalau masjid UMY ini perpusnya itu, Darul Kutubnya itu, Baitul Hikmahnya, Ghizanah, Al-Kutubnya itu, gudang bukunya itu baru punya 500. Kira-kira butuh periode pengurus berapa agar menjadi 20.000 gitu ya. Memang sih makin kesini orang akan makin sadar. Zaman saya kesadaran untuk menjadi pemanah, berenang, berkuda belum ada gitu ya. Era generasi antum, hadis ini makin populer. Anak-anak di zaman saya, maksud saya anak-anak angkatan saya itu biasa yang mampu kayak teman-teman saya mengkudakan gitu ya. Belum punya kuda gitu, tapi menyekolahkan kuda, menyekolahkan bermana. Klub-klub bermana itu sudah biasa. Ini adalah tahapan untuk menuju kejayaan. Ya biasa gitu ya. Sama halnya dulu biasa gitu ya. Dalam masjid ini, kalau sekarang sih masih begini ya, monopoli ya. Satu pembicara, satu majelis. Pada saat zaman jaya, masjidnya juga besar sih. Itu ada banyak forum gitu loh. Enggak saling saut-sautan gitu. Enggak mengaku paling sunnah gitu. Jadi ustaz sunnah, ustaz fardu, ustaz mahruf, wajib. Ustaz sunnahnya ada sunnah ini muakkad, sunnah ghairul muakkad gitu. Yang pojok saja sunnah bid'ah ini. Kapling-kaplingannya di sana berdasarkan tematik.
saling panggil-panggilan, rebutan itu biasa, tapi mereka nggak berantem. Ya akhi, ini tentang faraid. Ya ini pelajaran tentang geometri gitu. Ya ini pelajaran tentang falsafah gitu. Asik banget ya kalau di masjid UIN gitu, yang pojok ada halakoh berbasis keilmuan gitu. Sekarang kita tahapannya belum sana, tahapan kita masih baru satu majelis. Semua majelis harus tutup. Yang mau masih tetap kok lantai ke atas atau geser ke kuburan gitu. Gak boleh ada. Nanti ke depan kita akan biasa. Sautan itu bagian dari adab. Udah selesai kayak gitu, gak ada. Nah, tadi sana, misalnya masjid yang sudah kita bangun kayak Deresan, Jogokarya, itu memang di perpustakaan. Ini masih jauh lah. Selagi perpustakaan kita masih merujuknya sarjana-sarjana muslim itu ke Oxford, ke Sorbonne, ke Harvard, ke Kongres di Amerika, ke Den Haag, ke Leiden, itu berarti peradaban belum digeser ke sini. Orang Barat ngerti betul, menguasai peradaban itu adalah memindahkan tulisan Arab ke sana. Gitu. Ini menariknya. Maka nanti di generasi antum memindahkan dulu yang dijarah oleh imperialisme. Italia membawa dari kekayaan di Afrika, Prancis juga dari Afrika, Belanda dari Nusantara, Melayu, Hasan para ulama digeret semua, diboyong ke sana. Raffles aja cuma menjajah sebentar Yogyakarta, itu membawa berpeti-peti banyak. Itu semuanya hasanah ulama, selain keraton juga. Nah, generasi kita gimana memindahkannya laginya? Enggak harus dengan kayak zaman dulu kapal, enggak. Lewat ibu, enggak. Jadi biar aja perpustakaannya di sana, tapi kita kirim banyak sarjana muslim ke sana. Pelajari lagi hasanah para leluhur kita. Pelajari lagi Al-Ghazali dari kitab-kitab aslinya, bukan terjemahnya gitu ya. Nah di Indonesia ini majelis-majelis keilmuannya itulah mempersiapkan kaum umroh anak kuliah ilmu-ilmu alatnya. Maka kayak misalkan Deresan, sini, Maskam, Adia, siapkan perpustakaannya. Kedua majelis keilmuannya lebih holistik. Quran, tafsirnya juga. Parenting, siapkan juga bagaimana parenting berbasis Qurani gitu ya. Nah Selasa besok mengundang guru kami Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, misi di Mardia. Jadi 4 saka LPA Akhwat ada kajian parenting. Tapi parentingnya bukan beberapa pakar parenting yang kita kenal, tapi parenting berbasis keilmuan itu. Agak beda. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dari rahim-rahim muslimin itu sudah sejak awal tertancap betul misi peradaban gitu. Sekarang kata peradaban itu disederhanakan ya di kalangan mahasiswa yang jomblo itu ke pernikahan, waliman umur. Jadi kalau bicara peradaban itu terpeoratif itu, terpeorasi. Maknanya jadi sempit menjadi pernikahan. Itu betul, itu selesai, itu selesai. Tapi tolong titip di kajian-kajian yang ada itu kita lengkapi kesadaran bersejarah ini. Nah itu saya kira ada 10 menit untuk kita mungkin barangkali ada sedikit bercakap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya dari satu sudut bahwa tanda menyusun peradaban adalah ketika peradaban kita menjadi rujukan peradaban yang lain. Selanjutnya ada teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Oke, dari yang Iwan ada pertanyaan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Saya Iqbal dari FTUNI ingin menanyakan terkait ini Ustaz, berarti tentang ilmu ya. Ini tentang sejarah Ustaz. Bahwa sempat dikatakan bahwa kita tidak akan tahu bagaimana menjadi bangsa besar kalau kita tidak mengenal sejarah kita. Nah, sedangkan sejarah bangsa kita sendiri itu kan dituliskan menurut kepentingan penguasa. Nah, sedangkan penguasa kita dulu kan imperialis dari barat dan banyak sejarah-sejarah kita yang didistorsikan. Nah, bagaimana kita mengembalikan itu untuk terutama
pemuda-pemuda Muslim bahwa sebenarnya dulu itu Indonesia Nusantara pernah jaya, bahwa sebenarnya yang membuat Indonesia ini secara masyarakat dan sosialnya itu mengalami kemajuan itu kan sebenarnya adalah umat Islam. Nah, kita istilahnya membahasakannya itu seperti apa, sedangkan kita sendiri sekarang ngiblatnya tadi ya itu ke barat gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, monggo. Ada satu orang akhwat, apakah ada pertanyaan? Ada. Sambil menunggu kepada Ustaz, monggo. Ya, jazakallahu khairan sambil kemudian apa pertanyaan. Ya, sejarah memang menjadi konsumsi yang harus dikurangi porsinya oleh penjajah, dan bangsa yang dijajah sebisa mungkin jangan sadar. Ini hal yang biasa intinya. Nah, maka kita lihat hari ini apakah buku-buku sejarah terkait dengan keislaman makin banyak atau makin sedikit. Saya lihat kok ada penerjemahan yang lebih banyak sekarang. Ini artinya ada hal yang sangat positif. Kedua, kajian-kajian tema sejarah zaman saya masuk di Jogja tahun 96 itu belum banyak. Tidak mata asli pakarnya pun satu ya. Kelak jadi dekan kajur sejarah Pak Anda Bidarban karena beliau sudah aktif sejarawan. Tapi di luar itu ustadz yang mengerti sejarah bisa dikatakan tidak ada yang berbasis keilmuan. Hari ini saya lihat banyak sekali kajian-kajian tentang sirah, tarikh atau kajian yang modern ini. Saya memang mengambil bukan spesialisasi, porsi yang sedikit di antara konsumsi buat para aktivis apa Islamic Science khususnya abad pertengahan. Biar yang nilai sirah ustadz yang lain, ustadzah yang lain, yang tarikh para salaf khalaf yang lain. Tapi yang agak sedikit bernada realistis dan dibenturkan dengan kenyataan di abad pertengahan ini, Islamic Science ini. Maka untuk menanamkan kesadaran sejarah itu ya, pertama kalau kita itu sebagai aktivis yang punya amanah, ya ada kan itu sebagai kurikulum. Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu dalam salah satu kitabnya menyebutkan bahwa salah satu kafaah atau kualifikasi yang dimiliki oleh seorang aktivis Jawa ya ilmu sejarah. Itu hal yang disayang gitu. Betapa ayat-ayat tentang sejarah juga banyak. Nah, ini yang kita lemah selama ini. Kita lebih suka sejarah dituliskan oleh orang lain. Nah, maka mulai dari situ. Kemudian setelah kurikulum, bacaan. Darul Kutub, Darul Ilmu, Baitul Hikmah, Al-Khizanah, Ilmu, Khizanul Kutub, itu banyak diisi dengan buku-buku sejarah. Kalau ada perpustakaan di SKI, perpustakaan di Maskam, di kampus, tema pernikahannya lebih berkali lipat dibanding tema tentang sejarah, masih panjang untuk menyongsong kejayaan umat. Kalau ada tema parentingnya sebanding dengan kejayaan umat, kejayaan untuk menuju ke sana semakin baik. Bukan parenting nggak penting, enggak. Saya nggak mengatakan enggak. Tapi sudah ini cukup membahas tentang virus merah jambu, jomblo muslim, jomblo islami, jomblo wati Islam, dan sebagainya cukup. Dan stop bicara membuli saudara kita yang nikahnya terlambat gitu, stop. Atau akhwat yang terlambat nikah masih di Jogja terus belum balik, stop bicara itu. Karena siapa tahu dia lagi mengkaji kitab Muqaddimah gitu. Sampai betah lagi nggak pulang-pulang misalnya. Perhatikan cara leluconnya mereka yang menyiapkan peradaban dengan mereka yang berputar pada tema-tema pernikahan Islam itu beda. Antum semalam tidurnya mimpi apa gitu loh. Kalian bacaannya masih seputar virus merah jambu, jomblo islami, bicara mimpi akhwat anu, fakultas anu gitu. Padahal bohong gitu. Tapi kalau mereka yang kajiannya keilmuannya, wah saya mau mimpi halaman 200 dari kitab mimpinya tafsir mimpinya Ibnu Sirin gitu. Saya bertemu dengan Aristoteles dan saya merasa dia sudah bersahadat gitu.
Leluconnya beda gitu. Saya ke anak saja leluconnya yang dia sendiri mungkin nggak paham gitu, tapi leluconnya ada intelek gitu. Maka ketika dia nanti puber, leluconnya bukan membuli temennya yang lagi jatuh cinta pertama kali, cinta monyet, enggak. Cinta monyetnya dia bukan dengan kritik terhadap teori evolusi Darwin gitu. Ini cara kita menyiapkan generasi ke depan. Omongan ngobrol yang banal-banalnya itu diganti yang lebih mutu gitu. Generasi saya mainannya mungkin masih gobak sodor, sekarang hilang. Tapi alhamdulillah sekarang muncul era memanah, berenang, berkuda, itu agak bermutu gitu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya peradaban yang disiapkan. Kembali jaya itu nggak tiba-tiba loh, tapi itu dengan proses bertahap. Dan di sini jihad kita gitu, kontribusi kita, adilnya kita apa gitu. Nah termasuk tadi. Ya. Jadi siapkan bacaan-bacaan itu. Saya kira pustaka Al-Qur'an banyak sekali menerbitkan seri dinah ini, daulah-daulah, Utsmaniyah, Ubaidiyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, itu kalau bisa dibeli gitu ya. Gak apa-apa, porsi uang amplop buat Ustaz kurangi, apa Ustaz? Kita gratiskan. Antum mau mewakafkan kitab apa ini? Itu ditata. Kalau ada Ustaz yang matok tarif gitu aja dikasih. Mending beli jatah untuk beli belanja buku sejarah. Perhatikan di dalam kutub kita di sini porsi buku yang keluar banyak apa? Ini menunjukkan UN-nya nanti dibangun apa? Alhamdulillah kitab-kitab klasiknya sekarang banyak dibaca gitu. Oh, Masya Allah, berarti UN-nya siap-siap aja nanti. Dan antum belum tentu bisa menyaksikan hasilnya. Adik-adik kita nanti gitu ya. Mungkin kita kelak ketika mengantarkan anak kita ke sini, wah banyak sekali hal pocong-pocong yang saya tadi lelucon gitu ya. Lelucon Ustadz yang tarafnya masih bahas masalah virus merah jambu, mocok-mocok sindirannya pada orang pacaran gitu. Tapi tadi saya contohkan bagaimana membuat lelucon bernuansa peradaban gitu. Kita membayangkan di sini hal-hal saling sindir, saling timpal, saling berdebat itu bukan mustahil muncul di sini. Ketika bacaannya, kurikulumnya biasa. Nah dari sini akan drift kampus nanti berubah. Islamisasi bisa dari kultural dari bawah. Ketika desakan kurikulum asistensi agama Islam itu sudah terlambat, sementara dari bawah ini bacaan-bacaan mereka sudah hebat-hebat, kutipan-kutipan dari Barat dan kutipan dari Arabnya sudah keren, saya kira dosen-dosen akan mengakomodasi ke sana. Kalaupun tidak, kita membuat kurikulum sendiri tentu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya Allah sebentar lagi buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.